Ya, lanjut lagi nggih. Eh Bapak Ibu semuanya masih di Fundamental Talents Mapping ya. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya talent mapping itu asal muasalnya diambil dari sebuah alat tes di dalam psikologi yaitu 16 PF ya, yang memang itu alat tes untuk melihat sifat bakat individu. Biasanya dipakai di PIO atau di perusahaan industri organisasi ya. Biasa kalau di PIO itu lebih ke positif psychology atau pendekatan humanistik. Positif psychology itu lebih membahas tentang motivasi, tentang kebutuhan manusia ya, Maslow, terus ya juga tentang bakat, potensi juga begitu ya. Nah, lanjut bahwasanya di positif psychology itu tokoh-tokohnya adalah Martin Seligman, David Copperrider, Paul Schnolz, Donald of Clifton, terus ada apa namanya eh siapa? Maslow ya, ada Maslow, Abraham Maslow dan sebagainya. Oke, ya kita lihat di sini ada sebuah gambar kampak ya. Kita ibaratkan ketika kita membahas tentang bakat ya, itu potensi ya yang tadinya itu tumpul, maka lingkungan atau nurture itu mengasah ya, mengasah akhirnya menjadi tajam, itu yang kita sebut dengan kekuatan atau strength itu setelah kapak itu sudah tajam maka menghasilkan ya sesuatu kebermanfaatan, yaitu digunakan sesuai dengan fungsi. Jadilah sebuah hasil. Nah, ini adalah urutan bakat ya, ada string approach, ada deficit approach ya. String approach itu yang warnanya merah ya, ada connectedness, developer, konsistensi, harmoni, arranger, strategic communication. Ini merupakan bakat-bakat yang apa namanya ya, kuat ya. Terus kalau deficit approach itu yang signifikansi, achiever, disiplin, positivity, konteks, winning of order atau WO double ya, empati, common, competition ini sangat minim ya. Ya. Ada yang lainnya yaitu learner, belief, intellection, responsibility, self assurance, restorative, exclusive, includer, adaptability, analytical, voyeuristic, individualization, maximizer, activator, deliberative, focus, ideation, relator, dan input. Ini di total ternyata sifat bakat itu ada 34 ya. Ada 34 sifat bakat manusia yang nanti akan menghasilkan bakat produktif atau 30 tema bakat. Ya, ini. Apakah manusia bisa berubah yang tadi saya bahas di video rekaman yang kemarin atau yang tadi adalah bisa berubah. Cuman hanya saja manusia mau ke arah yang nurture atau ke nature ya. Ada dua sumber bakat yaitu panca indera dan sifat. Panca indera misalkan secara potensi seseorang itu dia pandai melukis, memasak, berolahraga, beternak, bercocok tanam dan lain sebagainya. Terus secara sifat potensinya dia bisa ngajar, meneliti, berjualan, manage, memimpin. Nah, kira-kira perannya apa begitu ya. Nanti ayah bunda atau bapak ibu guru akan menganalisa nih ya. Anak kita itu cocoknya di mana gitu ya. Nah, ini coba kita tes ya. Bakat yang mana misalkan dapat melihat keunikan masing-masing orang. Itu kira-kira masuknya ke potensi atau aktivitas yang mana? Dapat melihat keunikan masing-masing orang. Ya, mungkin bisa ke mana? Analisis dan mengevaluasi. Iya, atau yang lainnya. Bisa analisis dan mengevaluasi. Terus sangat fleksibel dan tetap produktif. Kira-kira yang mana? Bisa atau mengerti keterkaitan pola satu dengan yang lainnya, atau senang mengelola berbagai sumber daya. Nah, ini bisa juga atau berani menghadapi konfrontasi,
atau teliti, waspada, dan curiga. Ini kira-kira aktivitas atau potensi kekuatan itu masuk kemana? Di antara yang menata ruangan, memonitor, menganalisa, mengevaluasi, mendesain, buat strategi, melayani, dan mengajar pemimpin ya. Jadi Bunda nanti bisa melihat ke situ. What change, what does change ya. Yang dapat berubah adalah kebiasaan, behavioris ya, ada psikoanalis atau masa lalu ya, lebih ke masa lalu. Marxis ya. Terus Marxis itu bagaimana perenungan-perenungan dia tentang kehidupan. Terus self-help industries itu dapat berubah ya. Terus climate change yang tidak dapat berubah, paramedical atau farmasi ya, tentang obat-obatan dan sebagainya, biologis secara fisik dan sebagainya, extreme right. Extreme right itu bagaimana pemahaman yang begitu sangat kuat ya. Ada dalam bakat ini kita bisa merumuskan ya, dalam profil pelajar Pancasila ini kita bisa menggunakan patokan ini, yaitu 4E, activities. Dalam aktivitas itu anak TK contohnya, setiap jenjang itu ada Ayah Bunda bagaimana aktivitas itu harus memuat 4E ini. Contoh, anak TK itu cukup dia itu easy ya. Easy. Kalau anak SD itu easy ya iya, enjoy juga iya, berarti ada 2. Kalau anak SMP itu dia easy melakukan kegiatan tersebut, enjoy, enak banget, sampai berjam-jam dia tetap melakukan, dan excellent, luar biasa hasilnya. Itu anak SMP. Karena dia bisa sudah mulai muncul konfirmasi tentang potensi dan bakat dia. Yang terakhir adalah anak SMA, anak kuliah dan sebagainya sampai dewasa. Harusnya dia sudah memiliki 4E ini, yaitu enjoy, easy, excellent, dan earn, menghasilkan karya, menghasilkan hal yang bermanfaat ya bagi kehidupan, bagi dirinya sendiri dan sebagainya. Oke. Untuk selanjutnya, bakat, ada kekuatan, ada tipologi ya. Untuk sifat yang produktif itu, manusia itu punya sifat produktif ya Bunda. Ada 34 bakat ya, ada 34 sifat bakat produktif yang tadi saya sudah sebutkan. Setelah 30 ceritanya dari sifat-sifat itu awalnya itu diramu lagi menjadi 99 potensi kekuatan. Itu adalah dihasilkan dari aktivitas yang disukai dan mudah dikerjakan dan juga produktif. Selanjutnya dari thinking, ada soft skill ya. Tadinya kan sifat bakat itu kita asah dengan thinking, jadilah 99 potensi kekuatan, lalu kita asah lagi dengan strength ya, kekuatan, ada soft skill, ada thinking, dan ada kognitif gitu ya, atau yang lainnya, itu jadilah aktivitas 4E yang tadi sudah kita bahas, yaitu aktivitas yang disukai, mudah dikerjakan, dan hasilnya maksimal dan juga produktif. Easy, enjoy, excellent, earn. Yang terakhir diramulah menjadi 30 tipologi atau yang ada di tes bakat digital. Nanti Bapak Ibu akan saya kasih video tutorialnya. Kita akan coba tes bakat bareng-bareng, di-share nanti pas pertemuan terakhir, pas Zoom ya. Sesi Zoom nanti kita akan coba diskusi ya. Apa sih 30 tipologi? 30 tipologi itu ya pemeran mereka yang memiliki kekuatan. Iya. Lanjut. Ada soft kompetensi, ada striving motivation ya. Ini kaitannya dengan left brain dan right brain ya. Lanjut. Nah, ada nih digolongkan menjadi klaster-klaster, yaitu klaster striving, ada cluster thinking, ada cluster relating, dan ada cluster influencing ya. Di striving itu ada aktivitas-aktivitas yang gerak ya, keaktifan, biasanya achiever, arranger, belief, focus, responsibility, restoratif ya. Terus aktivitas thinking itu terkait aktivitas otak, ada learner, strategic, context, analytical. Terus relating, ini adalah aktivitas bagaimana interpersonal dan intrapersonal seseorang ya, sosial seseorang, yaitu adaptability, connectedness, developer, empathy, harmony, includer, individualism, positif, dan relator. Yang terakhir adalah influencing ya. Influencing itu pengaruh ya, seseorang punya pengaruh
Biasanya dia orangnya activator, commander, communication, competition, maximizer, assurance, significant, dan winning of order ya. Nah, ini ada 100 ya. Ada 101, kayaknya ada 101 bakat yang ini sudah dikelompok-kelompokkan. Ada yang kelompok bakat cluster di hard ya, di bakat yang hard skill itu ada tentang teknik, ada tentang administrasi dan bahasa, ada tentang otak kiri, dan ada otak kiri atas ya. Nah, itu hard skill. Kalau yang soft skill ya, kaitannya aktivitas otak kanan ya. Entah tentang surviving, melayani orang, ada meyakinkan atau mengaruhi orang lain, ya, orangnya yakin gitu ya. Dan terakhir adalah orang yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Ini biasanya masuknya ke soft skill ya. Nah, nanti ayah bunda akan bisa nanti setelah tes bakat itu ceritanya nanti ada klik download PDF, nanti keluar PDF-nya, ayah bunda akan mendapatkan hasil tes bakat digital bentuknya seperti ini. Ada petanya, ada peta bakatnya, dan juga ada yang kotak merah itu adalah kekuatan, yang kotak hitam itu adalah kelemahan untuk disiasati ya bunda, ayah bunda. Kelemahan itu untuk disiasati. Contoh, kita itu punya kelemahan seperti matematika ya. Punya kelemahan matematika, mau kita les yang tempat bagus banget gitu ya. Yang kita mau gurunya bagus banget, tapi kalau memang bukan kekuatan kita, maka hasilnya juga tidak maksimal ya. Beda kalau kasusnya adalah kita punya kekuatan di matematika, mau kita walaupun kita nggak les, nggak tanpa bimbingan guru pun, kalau orang itu sudah strength ya, berbakat, pasti dia akan inisiatif, enjoy ya, dia akan menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan di mapel matematika ya. Mungkin dia lomba, dia nilainya bagus gitu, itu bisa terjadi ya. Dan nanti bisa dilihat itu ada klaster, klaster H, S, G, I, T, E, R, T, N. H itu headman, klaster headman. Ada klaster S itu surviving, ada klaster GI itu adalah genetic idea, ada klaster selanjutnya adalah teknik, ada klaster yang E itu adalah elementary ya, tentang administrasi. Yang klaster R itu adalah reasoning, biasanya rasa ingin tahunya tinggi. Yang T itu adalah klaster thinking, proses berpikir, analisa dan sebagainya. Terakhir adalah N itu networking, klaster networking yang terkait dengan orang lain. Ya, ini 30 tipologi ini dibagi lagi menjadi hard skill dan soft skill ya. Jadi klaster N, H, S, G, E itu masuk ke soft skill, dan klaster T, R, E, T, E masuk ke hard skill. Hard skill itu biasanya kemampuan yang kaitannya dengan benda ya. Maksudnya kita mampu mengoperasikan mesin, administratif. Kita mampu melakukan penelitian gitu ya. Kita mungkin aktivitasnya dengan benda, yaitu hard skill. Kalau soft skill itu lebih ke bagaimana hubungannya dengan sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat, mungkin kejujuran, kedisiplinan, terus idealis ya, idealis secara pola pikir, bagaimana mempengaruhi dan sebagainya, itu masuk ke soft skill. Lanjut. Nah, secara sejarah penemu talent mapping ini atau tes bakat digital ini adalah Abraham Royani ya. Berawal dari sebuah pertanyaan mahasiswa kepada beliau ya, bagaimana cara mengenal diri sendiri Pak ya. Allah pun juga menyindir kita gitu ya. Bagaimana cara kita itu mengenal diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita pun tidak mengenal diri kita sendiri itu siapa, apa, bagaimana gitu ya. Terus di dalam beliau nyari-nyari referensi nih di buku-buku yang judulnya Now Discover Your Strength dari Marcus Buckingham ya. Ketemu tuh, oh ternyata setiap manusia itu punya kekuatan ya. Tahun 2002 beliau menemukan metode talent mapping ya. Biasa beliau masih gratisan ya, tes sana sini gratisan, masih berjuang lah merintis. Lalu selanjutnya alat tes ini divalidasi dengan tim SDMO BPPT melalui pemetaan karyawan BPPT ya, luar biasa. Setelah divalidasi
apa namanya memberikan kelas training internasional di Doha, Qatar Talk Show berkolaborasi dengan James Dwi dan Andri Wongso. Ini itu loh training motivator yang terkenal ya. Lalu yang terakhir, secara sejarah beliau mengisi pelatihan persiapan pensiun untuk 400 karyawan di PT Dirgantara. Jadi karyawan yang mau pensiun itu kira-kira setelah dia itu sudah diberhentikan kerja, agar nggak kaget gitu ya, nggak mengalami eh, eh, lost power syndrome ya, itu diberikan bekal ya, untuk masa tuanya. Nah, orang tua perlu mengetahui bakat anak dan bagaimana cara mengarahkannya. Bakat itu terbagi lagi Bapak Ibu semuanya, ada bakat kinerja dan ada bakat moral ya. Bakat kinerja tadi yang mungkin saya maksud adalah di bagian hard skill. Kalau yang soft skill itu lebih ke bakat moral. Ini sama-sama kepake nih untuk masa depan anak kita, untuk di dunia pekerjaan, untuk di dunia karir, perkembangan karir dan sebagainya. Ini dipakai semuanya ya. Nanti Bapak Ibu akan menghafalkan apa itu rumus 3B, 4E, 4C. Bagaimana membuat penerapan dan pengaplikasian di sekolah. Nah, ini dalam pembuatan proyek profil Pancasila ini, ayah bunda itu akan belajar ditentukan dengan 3B, 4E, 4C. Apa saja itu? Ya, 3B itu ada berulang-ulang. Aktivitas itu, proyek itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, beragam aktivitas, berarti nanti tema, walaupun temanya satu tapi aktivitasnya berbeda-beda, beraneka ragam. Terus yang B yang terakhir adalah bertemu dengan banyak orang. Kalau bisa memang gestar itu perlu kita undang ya. Minimal yang bisa terasa adalah kita mengundang wali murid belajar bersama orang tua, BPO ya, belajar bersama orang tua. Kita mengundang dari berbagai macam latar belakang profesi orang tua yang sudah jadi ahli, jadi expert, nanti undang untuk berbagi sharing dengan siswa-siswi. Ya, itu bisa dibuat menjadi proyek profil Pancasila. Itu proyek-proyeknya bisa dengan cara seperti itu. Lalu memuat juga penilaiannya dalam 4E. Kalau Bapak Ibu ngajar di SMP, berarti 3E itu yang dinilai, apakah anak itu easy, apakah anak itu enjoy, ataukah anak itu excellent. Ya, kalau anak SD ada 2E, yaitu easy dan enjoy. Nah, kalau anak SMA dia udah dapat 4, easy, enjoy, excellent, dan earn ya Bapak Ibu. Ya, dari 3B dan 4E itu, dari proyek Pancasila yang memuat 3B dan 4E, cara bikinnya itu hasilnya memuaskan dan akan menghasilkan 4C ya. Indikator output dari proyek profil Pancasila itu selain memuat 7 tentang profil pelajar Pancasila, anak-anak juga dibekali tentang kompetensi yang dibutuhkan di revolusi industri revolusi industri 5.0 ya, di mana 4C ini dibutuhkan, yaitu anak komunikasinya jadi bagus, expert, terus kolaborasi karena dia sering ketemu banyak orang, dia bekerja sama, praktek, mudah berkolaborasi dengan orang lain. 4C yang ketiga adalah kreatif, dia selalu punya ide-ide, gagasan yang baru, original dan sebagainya. Yang terakhir ada C yang terakhir adalah creative thinking ya, critical thinking, jadi berpikir kritis. Tuh. Oke, ini kita bahas di yang selanjutnya. Ini juga kita bahas lagi. Ya, ayah bunda bisa lihat di sini ada gambar di sini. Saya bertanya kepada ayah bunda semuanya. Di gambar ini apa hikmah yang bisa kita ambil? Tuh ada hewan air, hewan darat, ada hewan yang bisa di udara hidupnya gitu ya, di pohon gitu. Ternyata ini adalah misalkan fitrah ya. Jadi fitrahnya ikan itu ya hidupnya di air. Fitrahnya burung itu ya dia bisa terbang. Fitrahnya terbang di udara gitu ya. Fitrahnya gajah itu ya hidup di daratan. Fitrahnya monyet gitu ya, burung ya, dia hinggap di pohon-pohon dan sebagainya. Bagaimana ceritanya kalau misalkan monyet ya,
dia fitrahnya tinggal di air, akhirnya monyetnya mati. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya setiap binatang itu berbeda. Ini termasuk juga di dalam kurikulum Merdeka itu juga ditekankan bahwasanya ada individualisasi. Setiap orang itu berbeda, setiap individu itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan ayah bunda. Itu seperti di sini karena setiap anak itu punya fitrahnya masing-masing, punya fitrah bakatnya masing-masing. Maka kita sebagai guru, ayo kita gali bakat anak kita. Kita belajar tentang metode ini, di metode sepakat digital ini kita akan bisa belajar untuk menggali potensi anak kita masing-masing satu persatu. Setelah itu kita rumuskan sebuah proyek profil Pancasila ini disesuaikan dengan muatan-muatan yang ada di profil pelajar Pancasila ini dengan hasil dari tes bakat tersebut ya, dan sebagainya. Oke, nah ini yang tadi saya sudah bahas ya, dan juga ada konsep yang lain yaitu multiple intelligence, ada bakat intrapersonal, interpersonal, visual spasial, ada naturalistik, logik matematika, eksistensial, musikal, ritmik, bodily kinestetik, verbal linguistik. Ya, ayah bunda bisa juga mengambil proyek-proyek yang sesuai dengan tema-tema yang di multiple intelligence. Ya. Nah, di dalam Islam didasarkan kita untuk mencari bakat kita dan kita beramal sesuai dengan bakat pembawaan kita atau syakilan. Di Quran surat Al-Isra ayat 84 ya. Katakanlah tiap orang-orang itu beramal menurut bakat pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui orang yang benar-benar lebih tepat jalan yang ditempuh ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dalam kitab Tufatul Maudud ya, halaman 147 148 Al-Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh orang tua adalah keadaan si anak, potensi apa yang terpendam pada dirinya, maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya diciptakan. Maka orang tua hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan syariatnya. Nah itu. Jadi ayo kita sebagai orang tua, sebagai guru arahkan bakat anak-anak kita. Yang kedua, apabila anak kita dipaksa menyukai suatu bidang yang ternyata itu bukan bakat kita, itu bukan gue banget, maka dia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu. Akhirnya yang pernah kita alami nih Bapak Bunda yang dalam hidup kita, akhirnya kita luput darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi dirinya. Akhirnya yang terjadi adalah tidak maksimal anak kita atau kita dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan bakatnya. Dan juga kita tidak easy, tidak enjoy, tidak excellent dalam mengerjakan pekerjaan kita dan kita tidak earn. Oke. Nanti kita akan bahas klaster bakat ya. Kita akan pahami pentingnya bakat dan apa sebab akibat ketika seseorang itu melakukan beberapa hal yang ada di klaster ini ya. Yang terakhir di dalam kitab Tufatul Maudud ini, apabila orang tua melihat bahwa anaknya bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik hafalannya pun bagus dan cerdas, maka ini menunjukkan ada penerimaan dan kesiapan dia untuk belajar, untuk mengukir ilmu di hatinya yang masih polos. Namun apabila dia melihat anaknya memiliki kecenderungan kepada dunia perdagangan, jual beli atau pada bidang lainnya yang diperbolehkan di syariat seperti pertanian, kedokteran, teknologi, maka hendaknya dia diberi kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan potensi itu. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Ya. Next ya. Nanti Ibunda bisa PR-nya adalah tugasnya hafalkan nih. Hafalkan ada 34 sifat bakat produktivitas, ada striving, ada cluster striving tuh ada restoratif, pemulih, deliberatif itu adalah waspada, ranger itu adalah pengatur, disiplin itu terorganisir. Nanti dihafalkan ya. Thinking juga dihafalkan clusternya, relating juga sama, influencing juga dihafalkan ya. Nah ini terakhir di akhir acara kuadran aktivitas ya. Lihat, ketika kita itu adalah sebuah strength atau kekuatan atau bakat itu, ketika passion bertemu dengan bakat, hasilnya adalah enjoy, easy, excel, dan earn. Itu loh yang kotak nomor 1 akhirnya akan menghasilkan bakat unggul atau kekuatan. Lalu di kotak yang nomor 2, ketika personality atau kepribadian itu ya bertemu dengan passion, akhirnya menjadi enjoy, easy, dan excellent. Itu yang disebut dengan hobi. Ya, ayah bunda punya hobi, berarti itu masih di kotak nomor 2 karena personality passion. Lalu ketika di kotak nomor 3 yaitu bakat bertemu dengan yang bukan passion,
Ini yang terjadi, banyakkan orang yaitu easy, excellent dan earn, tapi tidak enjoy. Nah, ketika tidak enjoy itu hanya akan sifatnya menjadi kompetensi, bukan menjadi bakat ya. Yang terakhir udah ketemu personality, udah juga bukan passion ya, akhirnya tidak produktif ya. Akhirnya jadi lambat perkembangannya ya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Bila ada pertanyaan nanti bisa dicatat dulu Ayah Bunda, nanti ketemu di sesi yang terakhir. Ya, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.